Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera, sehat selalu untuk kita semua. Selamat datang di Restu Podcast. Siang yang panas ini, di tengah-tengah kita sudah hadir Mr. Gugun, atau lebih akrab lagi dikenal dengan Mas Gugun ya. Kita panggilnya biar akrab Mas Gugun aja. Nah, Mas Gugun ini adalah salah satu UMKM di Klaten yang bergerak di bidang kuliner, dan ada juga aneka ikat kepala apa ini ya Mas, nanti bisa diperkenalkan sama Mas Gugunnya. Nah, kita mau obrolin apa siang ini? Langsung ini kita persilahkan dulu Mas Gugunnya untuk memperkenalkan diri. Monggo silahkan Mas, selamat datang Sugeng Rawuh di BPR Restu Klaten Makmur, solusi keuangan Anda. Monggo Mas, diperkenalkan dulu. Terima kasih Mbak Irna. Hai pemirsa. Ini kenalkan saya Mr. Gugun dari Gubuk Tiwul Ngerangan UMKM. Saya selaku inisiator di Gubuk Tiwul Ngerangan, dan saya bergerak di bidang wisata kuliner Tiwul. Thank you. Oke, berarti lokasinya di Ngerangan ya Mas ya. Oke, di Ngerangan Bayat. Baiklah, kan kita lanjutkan ini Mas Gugun. Kita mau menggali nih beberapa inspirasi, ide-ide dari Mas Gugun. Bagaimana sih awalnya, bisa diceritakan awal berdirinya punya usaha yang dikasih brand Mr. Gugun ini? Dari awal berdiri, idenya dari mana? Kemudian berdirinya kira-kira tahun berapa? Bisa dijelaskan Mas, coba Mas. Oke, siap. Terima kasih untuk BPR Restu, keren dan solutif. Ini saya di tahun 2019 itu kebetulan menjabat atau membidangi BUMDes Mbak Irna. Nah, waktu itu saya mendirikan usaha berbasis kampung di 32 RT. Salah satunya Gubuk Tiwul ini. Ini adalah, walaupun saya di BUMDes, tapi usaha milik masyarakat karena permodalan dari masyarakat atau gotong royong. Nah, ada kampung pecel, kampung sejarah angkringan, kampung dolanan, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah Gubuk Tiwul. Nah, Gubuk Tiwul ini kami inisiasi pada tahun 2019. Kurang lebih 3 tahun ini ya Mas Gugun ya. Oke. 2019 itu awal dari ada Gubuk Tiwul. Waktu itu kami cuma bilang kepada masyarakat, saya punya ide. Ayo, saya nek kalih tonggo ini kan Mbok D, Pak D gitu. Mbok D, Pak D, ini kita awake dhewe iki apa ora pengen maju kaya kampung-kampung liyane gitu. Akhirnya kumpul-kumpul di perempatan, dan di situ kami belum punya ide. Akhirnya dari jagungan-jagungan di perempatan jalan itu, nek pulang itu kan, nek pas ada acara itu kan teman-teman atau warga itu saya kumpulkan di perempatan itu, bawa jajanan DVD, betul. Bawa snack DVD gitu. Dan salah satunya ada simbah-simbah yang bawa tiwul sambal bawang gitu Mbak Irna. Betul. Nah, tiwul sambal bawang ini saya terus terinspirasi. Ih, mantep ini tiwul sambal bawang. Munculnya ini. Ide dari itu ya. Dari itu. Simbah itu ya. Nah, bayangan saya, kampung saya itu pengen saya jadikan punya usaha, punya terkenal gitu kampung saya. Tapi nggak punya potensi wisata. Tapi saya tetap yakin mungkin tiwul sambal bawang ini bisa membawa kampung kami lebih keren ini. Gitu. Namanya begitu. Terus kemudian kami sepakat pertama untuk dibuat, yang saya bayangkan waktu itu, bagaimana orang kota itu datang ke kampung kami dan mereka maem tiwul sambal bawang bareng-bareng keluarga gitu. Wah, Mbak. Asik, seru ya. Seru itu. Seru. Akhirnya malah jadi desa wisata ya. Jadi desa wisata. Dan Gubuk Tiwul ini saya inisiasi 2019, terus 2020 itu kami sudah dijual online dulu pertama kali. Akhirnya sepakat untuk jual online di masa pandemi, laris secara umum Mbak. Alhamdulillah ya. Dari nggak sengaja akhirnya berkah ya Mas. Berkah, ya. Alhamdulillah. Betul. Waktu itu kami kan ada sekitar, saya kumpulkan emak-emak. Waktu itu pandemi itu pada neng omah do ngopo gitu kan. Betul. Daripada ngrosoni tanggane gitu ya Mas. Gitu. Bener. Nah, terus akhirnya sejumlah 15 emak-emak itu saya kumpulkan. Ayo Mbah, Le, Yu dan sebagainya itu. Ayo urunan saya ikhlasi waktu itu. Urunan saya ikhlasi dapat 315.000 dibuat bikin tiwul. Alhamdulillah jualan 2 hari selama pandemi ini dari modal 315.000 omsetnya menjadi 1.600.000 Mbak.
Wah, luar biasa langsung ya dalam langsung. waktu dekat bisa langsung mendongkrak omsetnya ya. Terus kemudian dari situ pasti terus pengen lagi. Akhirnya terciptalah seperti semacam kayak klaster gitu ya Mas Gugun ya untuk usahanya. Iya, terus kami akhirnya kan UMKM kami Gubuk Tiwul ini kan kemudian kami inisiasi dengan kami buat tempat ya di kuliner itu ya. Itu kami pakai tanahnya Pak RT. Oh. Pakai lahannya Pak RT. Terima kasih ya Pak RT ya yang membantu Mr. Gugun beserta ibu-ibu yang lain. Iya. Pribadi tanah Pak RT pribadi seluas 700 meter persegi. Kemudian disuruh pakai 25 tahun ora nyewa loh Mbak Kamala. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa ya, ini betul-betul memang karena niat bersama ya. Bersama, gotong royong. Iya, gotong royong bersama antara kemudian inisiasi dari Mas Gugun, kemudian mengajak ibu-ibu yang ada di sana juga dibantu dengan Bapak RT setempat ya. Nah, alhamdulillah luar biasa sekali untuk ini ya, yang menginisiasi untuk UMKM ini. Kemudian Mas Gugun selama 3 tahun sudah berjalan ya, kurang lebih lah selama 3 tahun. Kita tahu pada awal 2020 itu kita hantam pandemi, betul. Tentunya semua UMKM merasakan, tidak hanya Mas Gugun saja, dari berbagai sektor UMKM pasti terkena dampaknya dari pandemi ini. Kira-kira ini Mas Gugun pasti ada kendala ya, baik itu dari segi produksi maupun dari segi pemasarannya untuk produk Tiwul dan teman-temannya ini. Bisa diceritakan Mas Gugun, apa aja sih kendalanya, terutama kita beberapa tahun mengalami pandemi itu, terus kemudian sampai Mas Gugun ini bisa survive nih sama timnya, bisa survive melewati masa pandemi, dan akhirnya kita bisa udah mulai offline lagi aneka kegiatannya. Karena yang kita lihat ini di Mas Gugun ini kan nggak hanya jualan aneka Tiwul aja ya, ada workshop juga, kemudian ada aneka jajanan yang sudah dikemas cantik seperti yang bisa kita lihat di sini. Selain ada yang produk fresh ya Mas ya, ada Tiwul hangat itu Tiwul juga sambal ada bawang. Nanti bisa kita kupas kembali. Bisa dijelaskan Mas Gugun untuk kendala-kendalanya? Ini Mbak Ena, saya itu bersama masyarakat kan modal terbesar sebenarnya gotong royong. Tentang apa masalah yang kami hadapi, insya Allah karena di masa pandemi kami tidak bermodal uang, itu ya masalah ada tapi bagi kami nggak signifikan. Ketika kami kan modalnya tanah Pak RT, kemudian ada gazebo yang kami pakai itu peringin negori teng kebone warga loh Mbak Kamal. Berarti nggak beli jaluk gitu. Terus kemudian atapnya itu saya ngarit tempat jenengan ke Pedan. Alang-alang gitu. Betul ternyata sampai nyambung ke Pedan. Sampai ke Pedan juga. Kemudian akhirnya kami rangkai di rumah, nggak ada biaya kan Mbak, karena tenaga kerja gotong royong rupiah. Terus alat masaknya juga sedekah warga. Jadi Magicom, kompor gas, wajan, terus sound system semuanya sedekahnya warga. Jadi rupiah. Lah dengan berpijak pada itu, ketika pandemi apa yang kami rasakan, justru kami itu bangkitnya di masa pandemi ini. Luar biasa. Iya, kami capaian tertinggi kami dengan alhamdulillah customer kami itu kan sampai Jawa penuh insya Allah gitu. Ketika pandemi udah mulai melandai, kami muncul dan boom gitu loh Mbak. Alhamdulillah, betul. Jadi yang permasalahan sebenarnya kalau warga kami yang penting kompak gotong royong, masalah minim. Tapi berarti mah warganya luar biasa ya. Luar biasa. Ya. Ada 64 kakak dan semuanya bersama-sama untuk menciptakan ini. Jadi secara umum masalahnya asal gotong royongnya oke gitu. Tapi capaian yang dengan masalah tentu tidak akan pernah berhenti ya Mbak. Namanya usaha itu ada karyawannya belum paham SOP lah, terus bagaimana jaga kualitas juga permasalahan. Tapi secara finansial kami justru malah bangkit ini Mbak. Ya ini kami capaian tertinggi itu di bulan Desember 2021 ya. Ini 2020 sampai lari tahun mikir Tiwul Mbak. Betul. Ini Mas Gugun sampai 3 tahun ini dari proses awal mungkin cuma swadaya, kemudian juga yang terlibat emak-emak ini sampai dengan hari ini, kira-kira tim yang terlibat atau karyawan itu ada berapa orang Mas Gugun yang betul-betul pure menangani untuk ini semua ya? Saya kan di awalnya lebih dari 64 Mbak. Jadi 64 itu hanya ibu-ibu rumah tangga saja. Terus kemudian bapak juga kadang ikut kadang enggak. Sekarang itu di posisi sekarang alhamdulillah masih
50-an, karena yang kami ibaratnya yang mbah-mbah sepuh-sepuh nggak usah aja, kasihan. Sekitar 50-an Mbak, termasuk 50-an itu udah luar biasa ya. Alhamdulillah. Walaupun semua upahnya asli situ ya. Asli RT 9, Kenteng RT 9 RW 4. Ngerangan Bayat Klaten Cerak Gunung Kidul. Oh iya, kalau Mbak Ibu kapan-kapan lewat daerah sana boleh mampir, tempatnya asik banget ya. Jadi ada lahan yang lumayan luas, terus ada gazebo-gazebo gitu, kita bisa makan di situ sambil menikmati suasana dan view yang ada di Desa Ngerangan ya Mas ya. Oke, Mas Gugun luar biasa banget. Terus ini Mas Gugun, kita udah lihat ya di depan kita tuh ada aneka produk yang tentunya ini adalah inovasi dari Gubuk Tiwul. Nah, kira-kira sampai sekarang tuh ada berapa varian Mas produknya, sambil bisa mungkin diterangkan satu-satu nih biar Bapak Ibu semua tahu yang ada di sini tuh produknya, inovasinya dari Gubuk Tiwul tuh apa aja? Ya, ini kalau yang tiwul sendiri, kami kan ada yang makan di tempat kan Mbak, ada tiwul sambal bawang, tiwul goreng, tiwul uleng, terus ada lagi yang tiwul kangen tiwul, ayo ke Gubuk Tiwul. Ada selain itu ada tiwul tiwul manis, terus ada tiwul mix bandeng, tiwul mix dan sebagainya. Gitu. Itu yang makan di tempat. Sudah sekalian sama lauknya iya, gitu ya Mas. Yang sangat ditertarik pada customer kami itu tiwul sambal bawang Mbak. Itu ada tiwul sambelnya Edian, kenapa seperti sambal Edian? Sambelnya itu sambel apa ya? Sambelnya kok ramuan khusus, racikan khusus gitu ya. Pedesnya mantap gitu. Tidak seperti sambal bawang biasa. Iya, tidak sambal bawang. Terus ada godong kates, ada tempe garit, gereh, dan botok itu yang. Wah, sepertinya kita kapan-kapan perlu nih nyobain di Gubuk Tiwulnya nih. Wah, Mas Gugun bikin ngiler kita semua ya. Wah, luar biasa. Kalau untuk yang ini berarti kayak produk-produk yang ya, ini ada ini Mbak yang sedang kita itu kan kami inisiasi Gugik Tiwul. Ini belum ada di Indonesia Mbak Kamala. Oleh-oleh ya? di Indonesia belum ada Gugik Tiwul. Ini adalah tiwul yang dikeringkan kemudian digoreng dan ini bisa tahan 6 bulan ini. Oh, bisa tahan 6 bulan ya Bapak Ibu ya, untuk masing-masing seperti ini ya kemasannya ya. Ini. Ada juga yang tiwul nanti kemasan seperti ini, kebetulan saya tidak membawanya. Ini ada tiwul instan. Tiwul instan itu kalau makan di di Gubuk Tiwul kan langsung. Nah, yang dibawa pulang misalnya besok orang Jakarta ke Gubuk Tiwul dan pengen masak sendiri di rumah. Wah, luar biasa nih. Jadi bisa kita bawa pulang resepnya ya istilahnya. Ya, jadi tinggal saya kemasan seperti ini. Kemudian ini cukup di nek Jawa niku dikomil Mbak. Apa jenenge? Direndam. Maaf ya Mbak. Direndam. Direndam selama 15 menit, kemudian dikukus 15 menit, panjenengan sudah bisa menikmati tiwul di Jakarta gitu. Berarti cukup simpel ya cara masaknya ya dengan resep tiwul instan kita sebut saja resep tiwul instan, cukup direndam saja kurang lebih selama beberapa menit sudah langsung siap dihidangkan. Sudah langsung siap. Mau dibikin manis bisa, mau dibikin sambal bawang bisa, digoreng juga bisa. Wah, tambah ngiler kan. Ada lagi Mbak yang tadi produknya belum. Ini kami di Gubuk Tiwul juga punya produk-produk seperti yang saya pakai ini, ada udeng. Ada udeng Bali Bapak Ibu ya. Ada peci juga, ada blangkon, batik juga. Lurik, batik dan lurik karena khas dari Bayat dan Klaten ini kan lurik gitu dan batik ya. Dan juga ada ekoprint yang kami juga Mbak Erna sepertinya juga pasti kita saling kolaborasi Jadi semua UMKM di Klaten ini kita bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bikin produk Mas ya. Kemarin yang ekoprint itu malah kami udah dipakai Pak Sandiaga Uno. Alhamdulillah. Terus ada lagi selain makanan kami juga inovasi program pelayanan wisata edukasi yakni cooking class. Cooking class kami memakai brownies tiwul Mbak. Ada bolu tiwul, brownies tiwul, ada pembuatan tiwul. Kami tawarkan ke anak-anak SD, ke sekolah-sekolah SD, TK dan sebagainya. Alhamdulillah menarik, animonya tinggi sekali. Ini kami pelayanan fun game, kemudian cooking class di situ, TK-nya pada berbondong-bondong ke Gubuk Tiwul gitu. Pengen belajar bikin tiwul ya, ini justru juga bisa melestarikan ya Mas ya. Iya. Generasi kita itu dari mulai adik-adik pun sudah tertarik, dan harapan kita nanti ke depan bisa melestarikan ini kan tinggalan juga ya, warisan budaya ya, karena ini juga dari simbah-simbah kita yang terdahulu ya Mas Gugun ya. Karena saya ini yang langsung resep leluhur Mbak. Nah, koki saya itu sejumlah
6 orang itu sesepuh desa dan itu original banget itu. Memang yang membuat bumbunya dari simbah-simbah itu Iya, ya. iya Luar gitu. biasa. Pasti ada bumbu tersendiri ya Mas ya, kayak rahasia dapur gitu yang dipakai sama Gubuk Tiwul ya. Oh iya, tapi kadang juga sentuhan tangannya udah beda gitu. Beda ya. yang masak, beda rasa walaupun resepnya sama ya, gitu. Ya. Tapi insya Allah kalau produk kami tinggal dengan cara mudah bisa dinikmati sama rasanya gitu. Gitu. Untuk ini Mas Gugun, sampai 3 tahun ini pemasarannya itu sudah sampai kemana saja nih? Apakah sudah sampai ke seluruh Indonesia atau sudah ekspor nih mungkin ya? Sudah mulai ekspor ke beberapa negara. Boleh monggo Mas diceritakan pengalamannya sudah sampai mana saja ini pemasarannya? Saya yang juga bersyukur sekali, masa pandemi itu bagi saya masa bersyukur. Betul, alhamdulillah. Nah, saya memulai Gubuk Tiwul ini dengan organik, Pak. Pemasarannya diso banget gitu loh. Nah, saya cuma memanfaatkan story WA seluruh warga kampung. Betul. Kami mulai teman-teman, saya mulai Gubuk Tiwul itu saya setiap malam selalu bikin flyer atau video atau apa yang setiap pagi saya share di grup di grup kampung. Ini semua warga ayo nge-share. Pertama cuma dari seperti itu seminggu sebelum kami buka. Itu tips mungkin yang bisa juga dia pakai teman-teman. Saya bukanya 28 Agustus, seminggu sebelumnya H-7, H-6 dan sebagainya saya berarti gencar-gencarnya kita ya semua kita ajak untuk di sosmed itu aktif bisa promosikan. Betul. Dengan warga itu kemudian ternyata saya yang capaian hari perdana itu ada ini Mbak. Hari pertama penjualan 600.000. Pembukaan itu saya udah seneng banget. Terus hari punya 1 juta Masya Allah kok lebih dari yang saya bayangkan. Tidak mengira cuma Tiwul saya waktu itu gitu. Belum varian yang lain masih Tiwul aja. Dengan seperti itu aja terus kemudian ada ke Gubuk Tiwul customernya banyak kan Mbak Kamala, itu ada di antaranya juga ada Bu Indang Yogadaya selaku pembina UMKM itu beliau terima kasih Bu Yoga supportnya dengan kedatangan beliau bersama 90 tim di TPPKK Kabupaten itu akhirnya booming juga kami booming. Ada juga teman-teman media, ada dinas-dinas di Kabupaten Klaten, dinas pariwisata, dinas Disdakop, kemudian pertanian, kemudian ada banyak seluruh di Klaten ini datang dan kemudian alhamdulillah membawa Gubuk Tiwul ini meluas sekali dan seluruh Jawa itu datang ke situ. Sampai saya bingung ini kok Dore ini do ngopo gitu karena nggak menyangka gitu seantusias itu ya. Bahkan dari yang pada itu Jakarta, Bandung, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi semua itu pada datang saya. Jadi kalau melayani tamu itu sampai ya Allah Pak sampai sini saya itu. Yang Surabaya, Pacitan, Ngawi, Ponorogo dan sebagainya. Kok sampai di sini kebun kecil Mbak Kamala gitu. Tapi saya benar-benar bersyukur alhamdulillah warga kami juga bersyukur hanya dengan bermodal keikhlasan, niat baik dan gotong royong tanpa dibawakan uang atau disertai uang ternyata bisa berdaya seperti ini. Wah ini betul-betul menginspirasi sekali ya. Jadi nggak perlu modal yang besar, nggak harus kita sampai menunggu ada modal uang banyak. Ada sarana dan prasarana yang lengkap. Pokoknya yang penting kita yakin, kita niat dulu gitu ya Mas Gugun ya. Betul. Kita yakin, kita niati dulu. Yuk, yang penting mau kerja sama, gotong royong, akhirnya terciptalah seperti ini. Wah, luar biasa, ini betul-betul menginspirasi kita semua ya dan teman-teman UMKM yang lain. Untuk Mas Gugun sendiri nih, biasanya kan kita selaku pelaku usaha ya itu tentu ada kayak semacam kita punya keyakinan sendirilah, punya kayak kata-kata inspirasi untuk menyemangati, memotivasi diri kita sendiri. Bisa nggak Mas Gugun nih kasih ide, kasih inspirasi buat teman-teman UMKM yang lain? Wah aku nih punya kata-kata yang bisa bikin teman-teman tuh bangkit lah. Aku punya kata-kata jos, punya kata-kata mutiara. Nah, silahkan Mas Gugun yang bisa bikin teman-teman UMKM ini wah ternyata gitu. Ya ini kata-kata mutiara atau motivasi monggo diartikan sendiri. Tapi yang pasti teman-teman, kalau ini saya memulai dari pergerakan saya di Gubuk Tiwul dan UMKM di Desa Ngarangan yang berjumlah 32 itu, saya hanya memulai dengan saya harus bermanfaat buat orang lain, Pak. Khairunas anfa'uhum linas kalau dalam agama saya itu kan berarti orang yang terbaik adalah orang yang beri manfaat kepada orang lain, itu yang saya pegang. Kemudian saya
jangan menyepelekan perbuatan baik meskipun kecil, gitu Pak. Jadi kadang kita tuh, saya mengaplikasikan itu dalam bambu. Saya syukuri aja ternyata bisa dikasih bu. Itu kebaik atau tetangga kita kadang mbah sepuh-sepuh yang kayaknya nggak pinter apa-apa ternyata pinter bikin tiwul. Saya selalu menghargai kebaikan kecil tuh Mbak. Kebaikan kecil dari semua orang kita kumpulkan. Betul. Jadi beribu kebaikan. Beribu kebaikan gitu. Nah, wah luar biasa banget nih. Jadi filosofinya Mas Gugun tuh dari pokoknya pengen bermanfaat dan pasti itu butuh effort yang luar biasa juga ya dari semuanya. Kemudian jangan menyepelekan dari hal kecil apapun itu ya Mas. Apapun ya. Itu. Sekecil apapun manfaat pasti selalu akan memberikan hal positif bagi kita semua. Betul. Nah, wah ini Mas Gugun kayaknya nih udah pada bertanya-tanya nih. Mbok, saya dikasih inilah alamat lengkapnya di mana, ininya di mana, atau ada kontak personnya bisa Mas disampaikan kepada teman-teman nih, lokasinya di mana, kemudian nama brand komplitnya apa nih, nanti kapan-kapan kita bisa bareng-bareng kunjungan ke sana. Siap. Buat teman-teman dan pemirsa sekalian, kami tunggu kunjungannya di Gubuk Tiwul. Yang Gubuk Tiwul ini panjenengan bisa lihat atau di sosmed kami ada Gubuk Tiwul, ada TikTok, ada web, ada Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Gubuk Tiwul gitu ya. Terus kemudian kalau panjenengan pengen datang, silahkan datang ke Desa Ngerangan, tepatnya di Kenteng RT 9 RW 4 Desa Ngerangan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Nah, kalau panjenengan pengen cari di Google Map udah ada. Kemudian panjenengan bisa cari Tugu Angkringan atau Monumen Angkringan. Nah, itu letaknya di belakang persis Mbak Kamala, belakang Tugu Angkringan begitu. Sambil dolan-dolan ya. Tentunya wisata di sana ya betul-betul view-nya masih alami ya. View-nya masih alami, masih pegunungan dan persawahan. Selir Mbak katanya. Oh gitu, silir bukan selir ya Mas. Silir ya. Silir ya bukan. Silir sama selir beda ya. Nanti bisa salah persepsi nih Bapak-bapak di Silir. Silir bukan silir ya. Oh baiklah Mas Gugun nih. Wah kayaknya tambah asik nih ya ngobrol-ngobrol kita kali ini. Mas Gugun ini kita juga ada produk nih karena kita nih salah satu BPR yang sudah sangat dikenal ya. Pasti. Ya, pasti di Klaten ya. Kita juga ada aneka produk nih Mas Gugun, ada tabungan, kemudian ada deposito, ada aneka kredit juga. Nanti mungkin bisa direferensikan sama Mas Gugun ya ke teman-teman UMKM kalau membutuhkan aneka fasilitas di tempat kita baik mengenai investasi untuk menanamkan dananya maupun untuk tambahan modal nih. Saya juga nasabahnya loh, nasabah BPR. Terima kasih ya Mas Gugun ya. Ayo yang lain UMKM yang lain bisa gabung loh jadi nasabah binaannya BPR Restu Klaten Makmur kali ini. Mas Gugun setelah kita bincang-bincang ini nih pasti banyak banget inspirasi yang sudah dicatat pasti sama teman-teman UMKM yang lain maupun dengan sahabat Restu semua yang menyaksikan podcast kita pada siang hari ini. Mas Gugun, ini kita sudah sampai di menit-menit terakhir nih. Nah, ada nggak pesan-kesan khusus nih untuk BPR Restu Klaten Makmur yang sudah selama ini ya sudah kita kolaborasi selama ini dengan Mr. Gugun. Kita harap saling bisa mensupport, saling bisa membantu satu sama lain, dan nanti harapan kita juga akan bisa memajang produk-produknya Mas Gugun ini di tempat kita, dan nanti ada pojok UMKM yang akan kita pakai untuk membantu promosi teman-teman UMKM ini supaya lebih dikenal lagi di masyarakat. Monggo Mas Gugun silahkan. Yang pasti hari ini. Iya katakan. Yang baru ngetren kata-kata hari ini. Yang pasti BPR Restu terima kasih sekali supportnya buat kami. Saya selalu terkesan dengan pelayanannya BPR Restu, Mbak. BPR Restu kantornya nyaman, kemudian pelayanannya luar biasa, menyejukkan hati. Dan juga layanan dari program-programnya juga keren. Saya harapkan nanti bisa terus bermitra dengan kami di UMKM, saling menginspirasi, saling motivasi dan saling mensupport sehingga UMKM di Indonesia benar-benar bisa bangkit dan BPR Restu kian jaya, nasabahnya banyak dan sukses. Tapi semoga suksesnya tidak hanya di dunia, sukses dan mulia dunia akhirat. Amin. Oke, baiklah Mas Gugun dan sahabat Restu semua, kali ini kita akan memperkenalkan aneka produk yang baru ngehit nih. Kali ini nih ada produk tabungan double untung ini Mas Gugun nih. Nah, produk tabungan double untung ini bisa Mas Gugun pegang juga ya. Nah, ini kita dengan nabung 2,5 juta saja ya bisa dapat hadiah mini gold. Kemudian ada yang
Bapak Ibu misalkan pengen beliin hadiah nih buat istrinya, ada juga cincin emas, aneka perhiasan emas. Banyak banget ya Mbak ya. Banyak banget nih Mas Gugun. Kemudian ada gelang emas. Ini ada di produk Double Untung yang tabungan hadiahnya bisa langsung dibawa pulang tanpa diundi loh Mas Gugun ini. Tanpa diundi Nih Mas Gugun, jadi double untung spesial. Nah, Masya Allah. mau kasih hadiah istri, mau kasih hadiah anaknya boleh. Ada aneka perhiasan, kemudian ada aneka alat elektronik juga, kemudian ada sepeda, ada Honda, ada Beat juga, ada Yamaha, kemudian masih ada aneka hadiah lagi loh Mas Gugun. Wah, kok banyak banget ya. Jadi ini hanya beberapa contoh saja, sahabat Restu ya, yang kita tampilkan di sini. Jadi mau hadiah apa saja itu sebetulnya bisa, kita fleksibel, nanti akan kita hitungkan berapa dana yang harus diinvestasikan di tabungan Double Untung ini Bapak Ibu semuanya. Nah, monggo nanti Mas Gugun bisa di-share ya ke teman-teman UMKM, sahabat Restu semuanya. Nah, selain itu ada tabungan, ada deposito, pasti ada kreditnya. Nah, ini promonya menarik banget nih, kita baru ada promo KUR 0,7%. Ringan banget loh Ringan Mas loh, Gugun ini ya. 0,7 aja ya Mbak ya. 0,7 aja ini, cepet-cepetan ini Mas Gugun. Wah, Nah, ya segerain teman-teman UMKM ini. Nah, nih takutnya nanti setelah habis kuotanya ya Mas Gugun ya. Nah, kalau yang pengen tambah modal kan semakin. pengen tambah modal bisa, nggih. Ini untuk promonya 0,7 sahabat Restu semuanya. Nah, untuk informasi lengkapnya tentang produk kami, aneka tabungan, kemudian aneka tabungan Double Untung juga, kemudian ada deposito dan kredit promo, Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi atau follow aneka sosmed kita yang ada di sini nih. Ada Facebook, kemudian ada Instagram, kemudian ada di YouTube juga. Nah, itu tadi tentang aneka produk di BPR Restu Klaten Makmur yang tentunya selalu menjadi solusi keuangan Anda. Baiklah Mas Gugun, terima kasih untuk bincang-bincang serunya pada siang hari ini. Sudah menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan nanti teman-teman UMKM dan sahabat Restu semua bisa mengambil kesimpulan dan mengambil segala sesuatu yang positif tentang obrolan podcast kita pada siang hari ini. Baiklah, sampai jumpa di lain kesempatan dan di waktu yang lebih asik. BPR Restu, solusi keuangan Anda. Oke, terima kasih Mas Gugun. Sama-sama Mbak Ella. Solusi keuangan Anda.